Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula PTP Winsus Karyau 2026, saya, Mustamar Hasibuan LCMH, selaku dosen di Institut Agama Islam Lukman Edy, Fakultas Syariah dan Hukum, membuat video pembelajaran dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat juga. Kita mulai pembelajaran kita tentunya dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya awali pembelajaran kita dengan sebuah pantun. Coba disambut dengan kata cakep nanti ya. Pergi ke pasar beli kemeja, hati-hati kena paku. Jangan cuma merenung di depan meja, ayo kita segera buka bukumu. Oke, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa mata kuliah kita pada siang hari yang berbahagia ini namanya adalah Masail Fiqhiyah, dan tema pembahasan kita adalah apa? Ya, penghalang kewarisan dalam kompilasi hukum Islam. Ini nanti tinjauannya adalah dari maqasid syariah yang pendekatannya adalah melalui qiyas dalam usul fikih. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa capaian pembelajaran mata kuliah kita yang diturunkan melalui CPL adalah kita nanti dituntut untuk memahami dan bisa menjawab permasalahan yang membutuhkan jawaban di masyarakat berdasarkan pada nilai moral dan etika akademik. Kemudian nanti sub CPMK-nya adalah kita mampu memahami hukum terkait penghalang kewarisan menurut kompilasi hukum Islam dan bisa menyimpulkannya. Baik, berbicara tentang penghalang kewarisan. Sama-sama kita ketahui bahwa penghalang atau mani' itu adalah salah satu dari bagian hukum, karena hukum itu kan terbagi menjadi dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah salah satunya mani'. Dalam usul fikih, mani' itu didefinisikan biasanya dengan ma yalzamu min wujudihi adamul hukum. Kalau penghalang ada, maka hukumnya tidak ada. Sekalipun sebabnya sudah lengkap, tapi dikarenakan ada penghalang, terkadang hukum itu bisa menjadi tidak ada. Kalau penghalang kewarisan, berarti itu artinya kalau ada penghalang ini, maka seseorang tidak bisa mendapatkan warisan, sekalipun sebab warisan itu sudah dilengkapi. Apa saja penghalang kewarisan? Oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Ar-Rahabi dalam matan Rahabiyahnya, beliau tegaskan apa? Wa yamna'u syakhsa minal mirasi wahidatun min ilalin salasi. Itu apa? Riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fafham falaisa syakku al-yaqini. Baik, saya minta dari kawan-kawan semuanya, dari kelompok 1, kita kan sudah membuat kelompok nih ya, kelompok A, B, C, dan D, untuk menyimpulkan apa sih penghalang kewarisan yang dipahami dari nazam yang saya bacakan tadi. Baik, dari kelompok A, apa? Perbudakan. Penghalang yang kedua, silakan dari kelompok B. Apa? Pembunuhan. Oke. Dalam hukum pidana, ya, hukum jinayah lebih tepatnya kalau dalam bahasa fikih klasik ya. Pembunuhan itu banyak modelnya. Ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja, dan mirip sengaja.
Dan masing-masing dari itu juga ada pembagiannya lagi. Ada yang pembunuhan secara langsung, ada yang pembunuhan tidak secara langsung, disebabkan saja. Contoh, ada seorang anak makan pisang, dia kupas pisangnya, dia lempar kulit pisang ke dekat pintu. Ayahnya lewat, ya kan? Terpeleset, kepalanya terbentur, meninggal. Maka si anak di situ bisa dikategorikan sebagai pembunuh. Yang ketiga, silakan kelompok C. Dari nazam yang kita bacakan tadi, apa penghalang kewarisan? Apa? Perbedaan agama. Ya, misal seorang ayah berstatus sebagai Muslim, anaknya berstatus sebagai Kristen. Di saat ayah meninggal, maka si anak tidak bisa mendapatkan warisan. Pun sebaliknya, di saat anaknya yang non-Muslim meninggal, maka si ayah tak dapat warisan. Karena perbedaan agama salah satu bagian dari penghalang kewarisan. Ada yang tidak disebutkan dalam nazaman tadi sebagai penghalang kewarisan yang terdapat di beberapa literatur klasik. Apa kira-kira? Dari kelompok D. Apa? Perbedaan negara. Kawan-kawan yang lain pernah mendengar nggak bahwa perbedaan negara terkadang bisa menghalangi seorang mendapatkan warisan? Ya. Jadi memang ini masih menjadi bahan perdebatan para ulama klasik, ya. Apakah perbedaan negara ini termasuk penghalang kewarisan atau tidak? Di kalangan Ahnaf, ini bisa menjadi penghalang kewarisan. Dan maksud dari perbedaan negara ini bukan Indonesia dengan Malaysia, bukan Malaysia dengan Singapura, enggak. Maksudnya adalah ada negara Islam, ada negara kufur. Itu pun di kalangan non-Muslim saja. Contoh, kalau ada orang Kristen yang tinggal di Indonesia, ayahnya misalkan tinggal di Indonesia, anaknya tinggal di Israel, maka kalau ayah meninggal, itu anaknya yang di Israel itu tak dapat warisan. Pun sebaliknya, anaknya yang di Israel itu meninggal, si ayah yang di Indonesia tak dapat warisan. Jadi ini khusus kepada nonis saja. Betul, dalam literatur fikih penghalang kewarisan hanya terdapat yang 4 itu saja. Itu pun yang 4 ini masih diperdebatkan. Kalau kita baca kompilasi hukum Islam pada pasal 173, di situ dibahas penghalang kewarisan. Ada 3 tambahan di situ tuh. Coba dicek bahan ajar yang saya bagikan tadi. Kira-kira apa tambahan penghalang kewarisan yang hanya disebutkan dalam kompilasi hukum Islam dan belum pernah ditemukan di fikih-fikih Islam klasik? Dari kelompok D, apa tambahannya? Apa? Memfitnah. Memfitnah. Dari kelompok C, percobaan pembunuhan. Dari kelompok B, apa? Penganiayaan. Sebetulnya fokus pembelajaran kita di hari ini adalah membahas apakah yang 3 ini memang betul-betul cocok dijadikan sebagai penghalang kewarisan atau tidak. Memfitnah, mencoba membunuh, dan juga menganiaya. Baik, saya pribadi dulu di waktu S2 menulis tesis yang berjudul tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan ditinjau menurut maqasid syariah. Hasil yang saya temukan di situ adalah bahwa sepertinya fitnah ini memang perlu lagi untuk kita koreksi kembali, perlu kita teliti kembali apakah dia memang betul-betul bisa menjadi penghalang kewarisan atau tidak. Ya, kenapa? Karena nanti akan ada alasan-alasan. Inilah yang menjadi tugas kita nanti siang hari ini, yaitu apakah yang 3 ini sah dijadikan menjadi penghalang kewarisan atau tidak.
Saya sudah membagi sticky note di masing-masing kelompok ya. Silahkan dijawab di situ, didiskusikan dengan memakai literatur yang ada. Silahkan dibuka maktabah syamilahnya, silahkan dibuka kitab-kitabnya, buku-bukunya dan sebagainya. Kita kasih waktu sebanyak 40 menit. Baik, teman-teman semua, karena waktu sudah lewat 40 menit, silahkan tempelkan ya hasil diskusi masing-masing kelompok di papan tulis sesuai dengan grup kelompok yang kita buat. Oke, sepertinya hasil temuan dari masing-masing kelompok ini mengerucut kepada satu alasan nih ya, karena bisa memutuskan tali kasih sayang, gitu ya. Nah, baik, kita minta kepada kelompok yang mengatakan bahwa fitnah dan lain-lainnya itu bisa dianalogikan kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Dari kelompok mana? Dari kelompok D. Baik, silahkan berikan argumentasinya apa kira-kira? Fitnah dan kawan-kawannya itu bisa dianalogikan pada pembunuhan dalam konteks. Rasanya karena kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan fitnah adalah pembunuhan. Baik, ya terima kasih. Ini saya rasa analogi yang sangat kuat ya, kalau memang betul-betul fitnah itu bisa dianalogikan kepada pembunuhan. Karena ayat Al-Qur'annya berbunyi asyaddu, ya. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Kelompok yang lain ada bantahan? Baik, kita minta kepada kelompok B untuk membantah argumentasi dari kelompok D. Silakan. Bukan di tafsir Al-Quran. Ini redaksinya begini. Ini perkataan Abu Ja'far. Yakni menurut Ta'ala dalam Al-Quran berbeda ayat bersyirku billahi asyad. Nah, jadi fitnah di situ di ayat itu ternyata artinya adalah bukan menuduh ya, yang kita pahami di dalam bahasa Indonesia, tapi artinya adalah kekafiran atau kesyirikan. Baik, itu bantahan dari kelompok B. Dari kelompok A dan C bagaimana? Sepakat? Ya, sepakat ya? Baik, kurang lebih sama. Baik, mayoritas di kelas kita ini mengatakan bahwa fitnah tidak bisa dianalogikan kepada pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Tentu kita butuh solusi nih. Nah, apa nih kira-kira solusinya? Ada yang bisa mempresentasikan hasil temuan dari kelompoknya kira-kira? Silakan. Mungkin solusinya fitnah, penganiayaan dan percobaan itu dapat dikategorikan menjadi mawani najis, jadi penghalang daripada waris itu apabila fitnah tersebut dapat menimbulkan. Baik. Ya, terima kasih. Ini saya rasa solusi yang sangat tepat nih. Bisa menjadi titik pertemuan antara kompilasi hukum Islam dan juga fikih klasik. Kalau seandainya fitnah, penganiayaan, percobaan pembunuhan bisa menyebabkan seseorang meninggal, maka itu bisa menjadikan fitnah dan lain-lain tersebut bisa dijadikan sebagai penghalang kewarisan. Baik. Dan sebelum kita tutup, kita minta ada satu kelompok atau satu di antara kita yang bisa menyimpulkan materi kita. Silakan, ada yang bisa? Beda kesimpulan belajar kita ini yaitu ada 3 penghalang kewarisan menurut kali yang perlu kita periksa, seperti percobaan pembunuhan, penganiayaan. Kenapa? Karena alasan tersebut tidak terdapat di dalam kitab klasik. Yang kedua, karena aturan tersebut itu dibuat oleh tenaga Baik, ya terima kasih. Artinya
3 penghalang kewarisan yang ada di kompilasi hukum Islam itu masih perlu pengoreksian lagi. Nah, ini adalah tugas kita sebagai akademisi nih, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, bagaimana supaya betul-betul kompilasi hukum Islam kita itu bisa menjadi pedoman oleh para hakim di pengadilan, terutama terkait penghalang kewarisan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.